Kalau bengkel sapi ini sapi-sapi yang rusak, sapi-sapi yang kurus, yang kategorinya masyarakat sudah masuk ke jagalan, itu kita lihat prosesnya, prospeknya ke depan. Kalau itu ke kriteria, masuk kriteria kita, maka sapi itu akan kita ambil, kita taruh di kandang. Peternak sapi jadi profesi yang tak banyak diminati oleh orang. Selain kotor dan bau, harga sapi juga kadang membuat peternak lesu. Namun di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, seorang pemuda mampu mengubah hobi beternak sapi menjadi pundi-pundi pengais rezeki. Bagaimana kisahnya? Seveners, kali ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan Dedi Rekta Andoko, peternak sapi yang juga ternyata magister pendidikan. Bagaimana kisahnya? Bersama saya, Haliza. Assalamualaikum Mas Dedi. Waalaikumsalam Mbak Aliza. Sebelumnya apa kabar nih Mas? Sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tiap harinya gimana, sibuk Mas? Sibuk, ngurusi sapi, ngurusi pekerjaan. Oke. Nah sebelumnya boleh diceritakan dulu nih Mas Dedi, dari riwayat pendidikannya jenengan, dari riwayat organisasi. Boleh nih ke teman-teman Seveners. Siap. Pertama-tama saya sekolah SD di SD Celarak sebelah kandang sapi saya ini. Terus SMP saya di SMP 1 Tegal Siwalan, SMA di SMA 1 Leces, S1 saya pendidikan olahraga di Universitas Negeri Malang, dan S2 saya juga di Universitas Negeri Malang. Itu riwayat pendidikan saya. Boleh diceritakan nih Mas, bagaimana awal mulanya bisnis sapi ini? Pertama-tama bisnis sapi itu bukan bisnis buat saya. Saya pertama itu ingin invest, tapi uangnya kecil. Jadi uang itu kalau disimpan di tabungan tidak akan berkembang. Tapi saya belikan sapi yang nominalnya cukup kecil. Waktu itu cuma 1.500.000, 1.800.000 di tahun 2009. 2009 ya. Habis itu saya taruh di masyarakat, bukan saya pelihara sendiri. Kalau pulang dari kuliah itu sering nengok-nengok sapi ke masyarakat, senang. Lama-kelamaan punya rezeki lagi, beli lagi, punya rezeki lagi, beli lagi, taruh masyarakat. Setelah itu karena kita makin banyak, tentunya mulai suka, mulai tertarik. Setelah itu kita belajar dari YouTube, dari Google, juga dari teman. Waktu itu di kos itu ada teman dari Brawijaya, kuliah di peternakan Brawijaya. Kita sharing-sharing dan dapat ilmunya dikit-dikit, dan dikolaborasi dengan ilmunya peternak. Ternyata sangat bertentangan dengan ilmunya peternak itu, karena ilmunya peternak itu sangat tradisional, sedangkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari Google dan YouTube maupun dari teman-teman perkuliahan itunya ilmu-ilmu yang sudah modern, gitu. Betul. Tentunya dengan kemajuan teknologi. Nah, itu kita kolaborasi. Dampak positif negatifnya dari peternak tradisional maupun dari ilmu-ilmu modern. Jadi bisa dikatakan beternak sapi ini adalah hobi Mas ya? Hobi. Hobi dari sejak kuliah dulu. Betul. Nah Mas Dedi ini kan kuliahnya S1 dan S2 di Malang Mas ya? Betul. Nah cara beternak ataupun memelihara sapi itu gimana? Waktu saya memelihara sapi, waktu beternak, waktu kuliah di Malang itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai dengan Senin pagi saya masih berada di Probolinggo. Selebihnya orang tua, bapak saya yang merawat. Jadi kalau ngarit itu mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan Minggu sore. Senin pagi sudah berangkat ke Malang. Nah itu masih jumlahnya hanya 4 ekor waktu itu Mbak. Tidak terlalu banyak juga, tidak terlalu banyak. Tidak seperti sekarang tentunya. Ini sudah lumayan besar Mas ya. Nah kan tak sedikit orang yang tahu bahwasanya Mas Dedi itu lulusan magister Mas ya. Kemudian juga seorang guru dan juga seorang atlet. Nah Mas Dedi ini apa nggak gengsi gitu sebagai magister kemudian masih beternak sapi? Betul. Memang prinsip saya itu Mbak, satu, jangan pernah gengsi. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, harus sabar. Jadi harus sabar dan telaten menghadapi usaha itu. Kalau usaha apapun kalau kita tekuni, insya Allah kita akan berhasil. Betul. Mental juga Mas ya. Betul, betul Mbak.
Nah, kemudian nih Mas, kalau berbicara sapi nih, dulu saya pernah ke sini, tapi masih kecil Mas ya kandangnya. Betul. Nah, ini udah 2 tahun yang lalu ternyata udah lumayan besar. Nah, apakah ada target yang dicapai oleh Mas Dedi? Target tentunya ada. Jadi kemarin tuh kita kan mau usaha belum siap. Mbak Alisa waktu ke sini 2 tahun yang lalu tempatnya aja bukan kandang tapi latar di pelataran rumah Mas, di teras itu. Jadi bukan peternak yang sudah siap tapi sangat tidak siap. Tapi dengan kemajuan itu kita termotivasi ingin memiliki tempat. Satu tempat yang tentunya nyaman seperti sekarang ini. Jadi dari situ dampaknya cukup banyak sekali. Dari proses memberikan makan kita tidak kemana-mana, cuma satu titik. Dari segi perawatan, kotoran juga sangat mudah. Jadi tambah fokus Mas ya? Tambah fokus di situ. Nah kemudian nih, sekarang kan sudah hampir menjelang Idul Adha nih Mas. Ya. Bagaimana nih, dari segi marketing yang sudah dikelola oleh Mas Dedi? Kalau dari segi marketing, kita mulai bulan puasa, itu permintaan sudah mulai banyak mengalir ya. Dari luar kota tentunya. Dari luar jadi kota, sudah mulai inden, jadi yang terbiasa dengan kita. Jadi bulan puasa itu sudah masuk banyak. Jadi di bulan puasa itu harga sapi memang sangat murah. Karena di sini kalau bulan puasa banyak masyarakat yang akan mempersiapkan kebutuhan untuk hari raya. Dan hari raya itu ada mau beli baju, mau beli kue. Di situ banyak petani menjual sapi ataupun kambing. Saya memiliki prinsip di mana orang mau menjual, saya mau beli. Di mana orang mau beli, saya mau jual. Contohnya seperti sekarang. Sekarang ini di momen Idul Adha itu banyak orang mau beli sapi. Untuk kurban Mas untuk ya? kurban tentunya. Di situ saya jual. Jadi pas lah anunya itu. Momennya, momennya pas ini. Di saat sapi murah saya beli, di saat sapi mulai merangsek naik saya jual. Itu kan momen yang sangat pas sekali buat saya gitu. Betul. Ada tantangan sendiri gak Mas beternak sapi? Tantangannya satu tempat Mbak ya. Yang kedua modal. Tentunya modalnya karena 1 ekor sapi sudah puluhan juta ya. Betul. Yang ketiga itu adalah pengolahan limbah kotoran. Gimana kita di tengah-tengah pemukiman masyarakat supaya masyarakat itu juga tidak terganggu oleh aroma kotorannya sapi. Dan alhamdulillah dengan sapi jumlah sebanyak ini tidak ada aroma. Saya beberapa kali ada tamu datang ke sini, pertama-tama saya tanya itu adalah aroma. Karena mungkin kalau saya takut kebal, kalau tamu mungkin ini baru datang. Takut nggak mau balik lagi. Ya, ternyata karena kandang. enggak Pak gitu. Karena kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo, khususnya Dr. Dandi Hermawan yang selalu intent mengawasi ke sini, selalu mensuplai obat-obatan supaya sapi ini tidak bau, tidak ada aroma dan tidak mengganggu masyarakat di sini. Mas, awal mula omset beternak sapi ini berapa? 1.800.000. 1.800.000. Ya. Kemudian sekarang Mas? Kemudian sekarang 1 ekor kalau dulu Madura ya, sekarang beralih ke limusin, 1 ekor 20 juta. 20 juta. 20 Udah juta. berapa tahun nih? Udah 2009 sampai dengan 2023. Kurang lebihnya 14 tahun. 14 tahun, waduh, Ya. Termasuk lama prosesnya Cukup lama Mas Dedi sekali, Mbak, untuk ya. beternak sapi ini Mas ya. Nah, kalau boleh tahu harga sapi per ekornya berapa nih Mas? Sekarang? Kalau sekarang harganya sudah merangsek naik, Mbak ya. Naik karena kebutuhan. menjelang Idul Adha. Karena menjelang Idul Adha. Jadi kita itu diagonal. Jadi diagonalnya begini. Memang pemahamannya masyarakat saat ini harga sapi adalah naik. Karena momennya Idul Adha. Tapi naik itu harga sapi mahal jika ada yang mau beli. Nah, jadi di masyarakat itu mahal, di pasar belum tentu. Kalau tidak ada orang membeli, ya tidak akan naik harganya. Betul. Jadi kita kalau mahal di masyarakat, kita cari di pasar. Kalau di pasar itu melambung tinggi, kita cari di masyarakat. Seperti itu. Jadi modelnya diagonal kita nyarinya itu. Berarti rutin juga nih Mas Dedi ke pasar. Selalu update. Lihat. Selalu update harga sapi ke pasar saya. Selalu update, weh. Oke. Luar biasa nih. Bagaimana? Siapa bilang? Bangga. Bagaimana cara membagi waktunya Mas Dedi dengan menjadi seorang guru, kemudian atlet dan juga sebagai peternak? Ya,
tentunya kita harus disiplin waktu. Kalau kita mau menghadapi 3 sisi, ini satu saya seorang ASN, yang kedua juga saya seorang peternak, yang ketiga saya seorang pelatih. Sekarang saya seorang pelatih di PASI, Persatuan Atletik Kabupaten Probolinggo. Kepala keluarga juga Mas ya? Betul, saya juga menjadi kepala keluarga. Jadi pagi jam 4 itu kita sudah bangun untuk mempersiapkan ternak. Jadi mulai memberi makan sapi, membersihkan kotoran sampai dengan jam 6. Jam 6 itu harus sudah finish kegiatan. Jadi kita fokus akan berangkat untuk ke sekolah karena kita seorang pendidik ya. Terus yang kedua, pulang dari sekolah juga harus ini istirahat, sholat istirahat, habis itu kita ke lapangan. Ke lapangan bersama ada asisten saya di sana. Habis itu di lapangan terkondisi jam setengah 4, jam 4 saya pulang untuk mencari rumput, dan sore jam 5 sampai finish di rumah sudah kembali lagi untuk perawatan sapi. Wih, padat banget nih Mas Betul. ya. Nah, untuk beternak sapi ini kan biasanya ada penggemukan, juga budidaya. Terus apa lagi nih yang sedang diusahakan Mas Dedi dalam waktu-waktu ini? Yang tidak ada di masyarakat adalah kita prosesnya bengkel sapi, Mbak. Nah, apa tuh bengkel sapi? Kayaknya menarik nih, Kalau Mas. budidaya berarti kan di breeding. Jadi sapi betina di breeding, di IB melahirkan, itu namanya budidaya. Kalau penggemukan, sapi bakalan digemukkan jadi besar. Terus yang ketiga, kalau beternak ya kita hanya melihara biasa-biasa saja. Kalau bengkel sapi ini sapi-sapi yang rusak, sapi-sapi yang kurus, yang kategorinya masyarakat sudah masuk ke jagalan, itu kita lihat prosesnya, prospeknya ke depan. Kalau itu ke kriteria, masuk kriteria kita, maka sapi itu akan kita ambil, kita taruh di kandang. Dan sapi ini kalau betina kita cek apa namanya ini, kesuburannya, apakah dia masih bisa subur. Kalau memang dia tidak bisa subur, maka akan dijadikan sapi majer atau sapi mandul. Jadi kita prosesnya ke sapi pedaging nanti gitu. Tapi bukan sapi yang berpenyakitan Mas ya? Oh bukan. Jadi sapi mungkin kurusnya karena faktor penyakit itu, tapi penyakitnya sudah dirasa sudah cukup, di situ kita ambil dan kita obati dan kita gemukkan kembali. Beda Baru kita Mas jual. antara mekanisme perawatannya yang sapi betina dan juga sapi jantan? Beda. Kalau jantan gimana? Kalau jantan ini cenderungnya prospeknya kan untuk ke pedaging, jadi menggemukkan. Kalau betina kita ada dua, satu kita bangkitkan benihnya untuk breeding, kalau dibuntingkan. Yang kedua, kalau gagal dibuntingkan maka akan kita gemukkan. Jadi bedanya yang satu digemukkan murni kalau jantan, kalau ini ada dua, digemukkan sama di breeding gitu. Walah. Nah, untuk tahun-tahun kemarin ini kan sempat viral penyakit PMK nih. Nah, betul. ada tantangan sendiri nggak buat Mas Dedi? Tantangannya cukup berat sekali, karena waktu itu di masa PMK itu saya baru masukkan sapi ke kandang itu sekitar 15 ekor, itu sebelum PMK. Ternyata dalam proses 2 minggu dari situ, itu pun sapi-sapi sudah laku, sudah dibayar tunai oleh konsumen. Tetapi masuk penyakit PMK, itu 15 sapi itu roboh, dijual ke pasar tidak laku. Waduh. Nah, jadi ada memang dari konsumen itu sudah bayar tunai dan sapinya itu mati. Roboh sampai mati? Sampai mati. Belasan ekor? Belasan ekor. Waduh, kerugiannya sampai berapa besar tuh Mas? Kerugiannya cukup signifikan waktu itu. Cuman namanya orang usaha itu sudah biasa. Jadi kalau untung rugi itu sudah miliknya pengusahanya. Nah, cuman kita tidak boleh kapok. Bagaimana kita mau bangkit? Waktu itu yang mati, konsumen tidak tanggung risiko. Itu risiko masih milik saya. Selama sapi tidak keluar dari kandang ini, itu sapi resiko masih milik saya. Saya ganti sama persis dengan sapi yang dipesan konsumen, bahkan lebih besar. Makanya konsumennya sampai hari ini, Mbak, kembali lagi beli lagi. Jadi tidak kapok istilahnya. Karena tanggung jawabnya dan penggantinya juga lebih dari yang mati. Gitu.
Nah, terakhir nih Mas, harapannya Mas Dedi untuk kedepannya ini bagaimana? Harapan saya kedepannya dari pemerintah Kabupaten Probolinggo khususnya ya, terus dari pemerintah supaya terhindar dari penyakit-penyakit ini segera diadakan vaksinasi untuk ternak yang ada di Probolinggo maupun di luar Probolinggo, supaya masyarakat tenang, tidak galau menghadapi penyakit ini, dan aman, steril juga Mas. Betul, dan harga jual sapi menjadi normal kembali seperti saat ini. Kalau kemarin sapi tidak laku, Mbak. Sama-sama tidak laku kalau kemarin. Kalau sekarang harga sapi sudah sangat-sangat normal nih. Sangat mahal tentunya. Nah, mungkin boleh diceritakan nih, kalau dari tahun 2009 Mas Dedi suka sapi, kemudian yang memelihara orang lain. Nah, sekarang karena kandangnya sudah saya lihat ini sudah lumayan besar, tentunya pasti memiliki karyawan Mas ya? Betul. Nah, sudah berapa karyawan nih? Apa ada tupoksinya sendiri, karyawan yang cari rumput, yang gimana? Boleh diceritakan nih Mas? Ya. Jumlah karyawan saya itu ada 4 orang, Pak. Itu yang 2 orang itu yang merawat sapi di sini. Merawat itu mulai dari ngasih makan, ngasih minum, buang kotoran, dan memandikan, itu 2 orang. Terus yang nyari rumput itu 2 orang. Jadi 4 orang. Terus ini dikonsep lagi sama Pak Dokter Hewan dan Hermawan, supaya kalau dulu jumlahnya kan skalanya kan kecil, sekarang skalanya banyak. Jadi tempat minum sapi di kotak-kotak ini sapi dikonsep minum sendiri. Jadi kalau airnya kurang, ngalir sendiri dengan menggunakan pelampung, bak kontrol. Jika airnya penuh, akan berhenti sendiri karena ada pelampungnya. Jadi akan menghemat lagi untuk tenaga. Jadi sistemnya kayak di sistem di luar negeri, gitu. Luar biasa nih. Nah, ini kan ada yang mencari rumput, kemudian ada yang memandikan. Kalau boleh tahu, memandikan sapi ini tiap berapa hari sekali nih Mas? Tiap bulan? 3 hari sekali. 3 hari sekali? Ya, karena itu bagian kunci dari kesuksesan jika sapi itu bersih. Kalau sapinya bersih, maka sapi itu tidak akan timbul penyakit kulit seperti gatal-gatal maupun keringat sapi yang kotor. Sehingga sapi itu kalau mau makan biasanya suka noleh ke belakang karena garuk-garuk dengan menggunakan tanduknya terutamanya ya. Di situ sapi terhindar dari itu jika sapi sering dimandikan. Apa hanya sapinya saja yang dimandikan? Kandangnya juga tentu Mas? Tentunya kandangnya 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Jadi pagi sore kandang itu selalu bersih. Jadi tentu sudah dijamin aman, steril. Tentunya Mas, ya. Jadi gak usah diragukan lagi nih buat teman-teman Seveners yang ingin membeli sapi, apalagi sudah menjelang Idul Adha. Nah, tentunya banyak yang ingin berkurban. Dan sapi-sapi yang ada di sini, khususnya sekarang ini, sebelum masuk kandang, sapi sudah tervaksin semua. Sudah tervaksin semua. Jadi konsumen tidak perlu khawatir sapi-sapi dari tempat kami ini mengandung penyakit PMK, LSD, itu insya Allah tidak ada. Aman, Mas ya? Jika sapi mau masuk ke sini, maka sapi itu akan dititipkan dulu di tempat karantina. Ada karantina di tempat ini 1 minggu divaksin. Karena vaksin, kenapa kok 1 minggu masuk ke sini? Karena bentuk antibodinya vaksin itu adalah 7 hari sampai 10 hari. Baru 7 hari masuk ke kandang dengan langsung di stempel dan berbarcode vaksin, bisa dicek itu Pak. Barcode-nya itu ada barcode-nya di telinganya sapi itu tanda sapi-sapi sudah divaksin oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Probolinggo bahwa sapi-sapi itu aman untuk dikonsumsi. Nggak hanya manusia yang ada vaksinasi. Betul. Dan juga ternyata sapi juga digitalisasi sekarang. Luar biasa. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan, tapi yakinlah setiap usaha pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil. Seveners, temukan kisah-kisah inspiratif lainnya di video berikutnya bersama saya, Haliza, Berani Belak-Belakan.